Kaifiyah sholat atau tata-tata cara sholat ketika nanti kita nggak mampu untuk mengerjakan sholat dalam keadaan normal. Kalau keadaan darurat kita nggak ada makanan sama sekali, maka kita diperbolehkan memakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Contoh, salah satu diperbolehkannya adalah kalau kita makan dalam barang-barang haram seperti itu ada dengan syarat hanya untuk menyambung roh atau menyambung nyawa saja. Kecuali memang kalau kita bacanya misalkan berapa halaman atau berapa juz lagi mungkin beda lagi. Tapi nih surat-surat pendek ini insya Allah salat kita ini tidak ada 5 menit dengan kita cukup sholat 5 menit artinya sudah dapat menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk ta'abbud atau menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Kaifiyah sholat atau tata-tata cara sholat ketika nanti kita nggak mampu untuk mengerjakan sholat dalam keadaan normal. Kalau keadaan darurat kita nggak ada makanan sama sekali, maka kita diperbolehkan memakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Contoh, salah satu diperbolehkannya adalah kalau kita makan dalam barang-barang haram seperti itu ada dengan syarat hanya untuk menyambung roh atau menyambung nyawa saja. Kecuali memang kalau kita bacanya misalkan berapa halaman atau berapa juz lagi mungkin beda lagi. Tapi nih surat-surat pendek ini insya Allah salat kita ini tidak ada 5 menit dengan kita cukup sholat 5 menit artinya sudah dapat menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk ta'abbud atau menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa sebelum kita mulai kajian pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama tawasul terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan di kesempatan malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan asrar, keberkahan madad dari para ulama salafus salih. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il musannifin wa khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa Sayyid Al-Bajuri wa Syekh Salim ibnu Usman Al-Hadrami wa Abi Abdurrahman Muhammad An-Nawawi wa Syekh Zaini Dahlan wa Syekh Zubair Dahlan wa Syekh Maimun Zubair wa Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki wa Habib Husain Warbatam wa sairul fuqaha al-mu'tabarah. Nafa'ana Allah bi'uluhim wa yu'ida alaina min asrarihim wa anwarihim wa awuhim fid din wad dunya wal akhirah. Syalahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Qala wa man ajaza, wa man dan barang siapa ajaza yang tidak mampu atau lemah anil julusi dari duduk sholat, maka sholat sapa musolli atau man sholatnya tadi mudhaji'an dalam keadaan iltija atau nek bahasa Jawa ini turun miring. Apa turun miring Pak ini? Tiduran sambil miring kan. Jadi turun miring mudhaji'an. Nah kemudian fa'in ajaza, nek enggak mampu gimana saat anil iltijai dari iltija atau sholat dalam keadaan tidur sambil miring kan tadi ya sholat mustalqiyan, maka sholat mustalqiyan dalam atau keadaan ini apa mustalqiyan atau terlentang. Terlentangnya tadi ala zuhrihi di atas punggungnya ini apa man atau orang yang ajiz. Warijlahu dan dua kakinya niki lil kiblati niki napa menuju ke arah niki napa kiblat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang kaifiyah sholat atau tata cara sholat ketika nanti kita nggak mampu niki napa untuk mengerjakan sholat dalam keadaan normal. Normal itu berarti seperti biasa yang kita lakukan, yaitu sholat dalam keadaan niki berdiri. Nah kemarin sudah kita bahas di awal terkait kalau memang nanti kita nggak bisa niki al-ajzu anil qiyam, nah kita niki nggak bisa atau nggak mampu untuk berdiri, napa niki syariat menyuruh kita sholat niki jalisan, sholat niki dalam keadaan duduk. Nah kemudian duduk niki syariat terus tidak membatasi dengan harus begini, tidak ngoten nggih. Karena memang ad-dinu niki yusrun, agama niku gampang nggih. La yukallifullahu nafsan niki illa wus'aha. Insyaallah syariat niku gampang. Allah niku memberikan taklif kepada manusia niki tidak lain kecuali dengan kadar kemampuannya. Artinya memang contoh nyuwun sewu, kita niku diperintahkan oleh Allah untuk sholat dalam keadaan berdiri karena memang kita niki mampu niki untuk niki melaksanakan sholat dalam keadaan niki berdiri. Sama kayak orang dengan puasa Pak. Nggih sama. Napa niki kita niki disyariatkan oleh Allah untuk berpuasa karena memang kita niki insya Allah mampu niki melaksanakan niki puasa. Sama dengan zakat. Nah, zakat kan harus dengan ada haul dan lain sebagainya, dengan beberapa syarat dan ketentuan. Maka nek haji sama manis taqo'a ilaihi niki sabila. Allah berikan ayat manis taqo'a ilaihi sabila bagi siapa saja yang mampu niki dalam perjalanan menuju ibadah haji, bagi yang istiqomah. Nah, niki syariat. Nah maka ketika ad-din niku yusra, insya Allah akan memberikan kelonggaran. Wa idza dhaqa ittasa'a. Ketika syariat niku dalam keadaan dha atau dhayiq, keadaan sempit, yo ittasa'a niki nek cara kaidah fikih seperti itu. Idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a nggih dhaqa. Furuknya apa? Furuknya niki banyak. Contoh, idza dhaqa ittasa'a. Nah dalam keadaan normal, nyun sewu niki misal idza dhaqa ittasa. Nah dalam keadaan sempit maka syariat ini longgar. Ya contoh kita di keadaan darurat, kita nggak ada makanan sama sekali.
kita diperbolehkan niki napa memakan sesuatu yang niki napa diharamkan niki napa oleh syariat. Contoh misalkan kita di hutan, wah ini kalau nggak makan, nggak ada makanan sama sekali, misalkan ya, maka adanya adalah bangkai. Maka kita diperintahkan atau diperbolehkan untuk niki napa makan niki napa bangkai supaya untuk niki menyambung hidup. Namun dalam kaidah fikih tersebut niki tidak boleh kenyang syaratnya. Jangan sampai nanti kita melebihi kadar yang diperbolehkan oleh syariat. Salah satu diperbolehkannya adalah kalau kita makan dalam barang-barang haram seperti itu ada dengan syarat hanya untuk menyambung roh atau menyambung niki napa nyawa saja. Nah, niki seperti itu. Niki contoh idza zaqa itasa. Wa idza tasa bidzaqa. Nek dalam keadaan itisa atau keadaan normal, nggih maka syariat niki menjadi zaqa, menjadi sempit kembali normal. Artinya contoh nek dalam keadaan normal masih ada makanan-makanan yang kita bisa pilih, masih kemudian ada makanan-makanan halal yang banyak nih, maka kita tidak diperbolehkan untuk niki napa memakan niki napa barang-barang haram. Niki seperti itu. Nah, begitu juga di sini disampaikan bahwa nek kita kok nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka syariat memperbolehkan kita untuk niki napa sholat dalam niki napa keadaan duduk. Ala ayyi hayatin sya'a, atas napa niki dalam bentuk apapun, duduk dalam bentuk apapun niki diperbolehkan. Oh, tidak harus seperti ini kok, tidak harus seperti itu kok. Namun napa niki nek cara Mbah Pengarang Fathul Qorib mengatakan niki duduk dalam keadaan iftiros niki adalah niki napa lebih utama. Jadi boleh tarobu niki kayak kita niki duduk sila niki tarobu niki boleh. Kemudian tapi yang lebih utama adalah niki napa iftiros. Iftiros seperti ini, nah seperti yang mungkin kita sengakan dalam niki napa tahiyat awal. Ini seperti itu. Ini namanya duduk iftiros. Tapi terus jangan nanti misalkan kita nggak bisa duduk iftiros terus kita paksa-paksakan, mungkin yang punya penyakit rematik atau penyakit dengkul kita paksa-paksakan, nggak usah, nggak apa-apa, sambil selonjoran nggak apa-apa, yang penting nopo niki sholat niki nopo tetap niki nopo terlaksana. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kalau nanti misal kita nggak bisa, dan ini akan kita bahas, nggak bisa duduk bagaimana Ustaz? Jadi ini dikatakan waman ajza anil julusi sholat niki nopo muhtajian. Nah, kita nggak mampu niki nopo untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, sholat niki nopo dalam keadaan ihtija niki tidur sambil tidur miring sama ihtija niki seperti itu. Dan niki juga landasannya adalah sesuai dengan hadis niki nopo yang diriwayatkan oleh niki nopo Imran bin Husain menyatakan bahwa annahu qala kanat bi bawasir fas'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an shalah qala faqala shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Zada an-Nasa'i fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diriwayatkan dari hadis Imran menyatakan bahwa sahabat Imran ini mempunyai bawasir. Bawasir itu penyakit ambeien, penyakit ambeien. Jadi kemudian beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasul, gimana nih kalau kita misalkan punya bawasir, beberapa penyakit ya. Nah, ini bagaimana caranya? Kemudian Rasulullah menyatakan, ya sholli qa'iman, berdiri wae salatmu, kata Rasulullah. Kemudian nek kamu nggak mampu, kata Rasulullah, ya fa'adan, maka sholat kita dalam keadaan duduk. Kemudian ya fa'ilam tastati, nek nggak mampu lagi, ya fa'ala jambin, maka di atas ini lambung ini kita. Kemudian
nah dalam riwayat An-Nasai mengatakan ditambah failam tastati famustalqiyah. Nek enggak mampu lagi, maka kita sholat dalam bikin apa keadaan terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian para jamaah yang dimakan Allah, nah, sholat dalam keadaan ihtija ini, dalam keadaan ihtija ini memang ada beberapa catatan yang perlu kita tahu. Dalam hal ini adalah catatan yang pertama adalah al-afdaliyah. Afdaliyahnya bagaimana Ustaz? Apakah memang kita asal niki ihtijaknya itu asal miring ke kanan atau miring ke kiri niki diperbolehkan semua atau bagaimana? Nah, niki disampaikan oleh Mbak Ibrahim Al-Bajuri mengatakan al-afdal niki adalah ala jambihi al-aiman. Wal afdal ayyakuna ala jambihi al-aiman. Niki yang paling utama ketika kita tidur dalam keadaan ini sholat dalam keadaan ihtijaj niki lebih utama adalah miring di bagian lambung yang ke bagian kanan. Berarti kita kepalanya berada di sini, kepala di sini. Kemudian kita menghadap kiblat, kemudian setelah itu ya ini bagian sebelah ini yang kita buat nih, seperti itu. Dan nanti kalau misalkan nanti nggak bisa, misalkan Ustadz nggak bisa gimana? Ini bagian ini yang sakit, ya berarti kita boleh menggunakan ini di bagian kiri, berarti kepalanya di sini. Tapi keadaannya bisa pilih dua-duanya. Ini cara Mbak Ibrahim Al-Bajuri mengatakan nek bisa miring kedua-duanya ke sini atau ke sini, maka afdol di kepalanya yang berada di sini ini gimana utara ini sebelah utara. Wujud ngalor berarti nek orang Jawa bilang ngalor. Berarti orang meninggal. Pasti orang meninggal berarti kepala di bagian utara. Kemudian kaki di sebelah kiri, sebelah selatan berarti ini al-afdaliyah. Bahkan Mbak Ibrahim Al-Bajuri mengatakan wa yukrahu al-aisar bila udhrin. Beliau mengatakan sampai makruh nanti misalkan kita tidak ada udhur tapi kita ini mujur, coba saja mujurnya ada mujur nidul ke arah selatan berarti ini makruh. Ini cara bikin Mbak Ibrahim Al-Bajuri. Nah, ini didukung oleh apa ini kama jazama bi fil majmu'. Dalam kitab Majmu' juga mengatakan seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, wa yastaqbilu al-qiblata biwajhihi. Dalam sholat ihtijaj kita nggak sama, kita juga diwajibkan untuk menghadap kiblat. Jadi kita menghadap kiblat, tapi dengan dalam keadaan miring. Jadi seperti itu. Wa muqaddamu badanihi, dan bagian depan dari badan kita nggak sama. Di nomor ini wajibkan untuk menghadap kiblat. Jadi bukan ngeten. Nah ngeten ya namanya wajahnya saja ini badan nomor ini badan ihtijaj. Ihtijaj ini dia miring kan. Nah makanya seperti namanya mustalqiyah, tapi mustalqiyah sambil menghadap ke kanan, makanya seperti itu. Tapi nanti mustalqiyah juga ada ketentuan nomor ini berbeda lagi. Ini terkait dengan ini sholat dalam keadaan ini ihtijaj. Wa yajibu ayajlisa lirruku'i wasujudi illam yashukku alaihi, dan diwajibkan untuk duduk ketika untuk gerakan rukuk ini kita dianjurkan untuk duduk ini bisa wasujud dan sujud illam yashukku alaihi, ketika memang koinnya adalah illam yashukku alaihi, tidak ada mungkin masyakoh. Masyakoh ini rasa berat. Tapi nek ada masakoh, yo nggak usah, ini gampang, sholat itu gampang. Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin nggak apa-apa, nek nggak mungkin yo wes.
Yang penting ini apa sholat, gimana pun keadaannya tetap ini apa sholat, sibuk nggak sibuk ini apa tetap sholat. Jadi jangan sampai ini apa ninggalin ini apa sholat. Sholat itu tidak ada ini apa 5 menit ini apa nggak ada 5 menit tak sudah kita biasanya seperti itu, kita jemaah aja paling berapa menit kan jadi kecuali memang kalau kita bacanya misalkan berapa halaman atau berapa juz nanti mungkin beda lagi tapi nih di surat-surat pendek jadi insya Allah surat kita ini tidak ada 5 menit dengan kita cukup sholat 5 menit artinya sudah dapat menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk ta'abbud atau menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian kita juga nanti untungnya kita gugur pertanyaan-pertanyaan misalkan nggak sholat, kenapa nggak sholat, seperti itu. Jadi jangan sampai walaupun misalkan istighfar sibuk harus ke waktu makruhah pokoknya diusahakan untuk tetap bisa menjalankan sholat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian ketika nanti nggak bisa lagi maka sholat mustalqiyan ala zohri, maka seorang yang tidak mampu untuk irtija maka nanti sholat dalam keadaan mustalqiyan, terlentang ala zohrihi. Ini dia terlentang ala zohri berarti seperti ini kemudian wali jilahu lil kiblah, kakinya menuju ke arah kiblat, berarti kepalanya di sana. Kepalanya di sana, kakinya selonjor ke sini. Nah, ini namanya mustalqiyan ala zohri. Sama ketentuannya nanti ada menggunakan wisada sebagai ganjal untuk bisa menghadap kiblat. Seperti itu. Maka ketentuannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Baik, sampai di sini. Ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya? Ingin? Kalau sebaliknya kalau kita menghadapi orang yang sudah sakit parah, sudah nggak bisa apa-apa, masuk waktu sholat apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, gimana? Setengah sadar, dia udah nggak sadar, jadi udah belum meninggal tapi masih koma. Segala yang menunggu itu mungkin sholat atau tidak. Dan ini makanya masalah koma ini kan artinya makanya tergantung ini apakah masih berakal atau bukan karena kan memang dalam posisi seperti itu kadang kan al-aqlu ini nanti yang menjadi penentu makanya misalnya orang gak berakal berarti sudah tidak ada ketaklif nih untuk sholat kan bulan ini karena fikih itu harus jelas orang koma ini posisinya bagaimana akalnya kan maka ketika nanti dia masih berakal kan akal dengan nafas ini beda orang bernafas tapi gak berakal ini kan bisa contoh orang gila junun. Ini kan sudah ini buatan ketaklif itu dalam budian ini gak taklif karena memang junun tapi kan dia masih bernafas kan artinya misalkan model seperti itu kita memastikan nggak berakal tapi dari misal masih kayak setengah sadar kok cuma merem terus tidur lagi nggak apa-apa diingatkan saja untuk bikin sholat karena kan nanti step selanjutnya pas dia bisa gerak masih ada kewajiban lagi untuk sholat. Itu nanti bagaimana? Dituntut atau gimana? Masih akal masih ada. Makanya nanti misalkan contoh dia nggak bisa bergerak tapi masih bisa berakal, masih mendengar suara kita, dia nggak apa-apa diingatkan untuk sholat. Contoh saya misalkan Pak sampun masuk waktu sholat
Jadi ampun supaya sholat, jangan lupa sholat. Karena memang nanti ya nyuwun sewu, kalau kita membahas terkait dengan nopo niki step-step sholat niki ada yang nanti sampai nopo al-ma'al bitorfatin niki no bitorfatin. Jadi ketika nanti kita tidak mampu lagi bisa menggunakan isyarah niki diperbolehkan. Jadi nanti seperti itu. Warna lebih kolbi dan mungkin apa niat, tetap nanti akan ada model niat dan lain sebagainya. Maka di dalam hal ini nanti akan kita bahas terkait dengan terus nggak bisa apa-apa. Nanti akan kita bahas di step selanjutnya terkait dengan nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu irtija, nggak mampu mustalqiyan. Dan ini terus piye apa langsung disolati, diinalillahi dia sudah mati, buatan dia tidak seperti itu. Jadi tetap masih ada, selama akal ini masih nempel, dia masih kewajiban taklif berupa mungkin apa sholat atau mungkin apa ibadah. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bahas setelah ini Pak Darwis terkait dengan next model seperti itu gimana. Maka nanti terkait dengannya orang koma atau orang operasi, habis itu koma, habis koma sembuh normal, sholatnya bagaimana? Untuk dan ini nanti akan kita bahas terkait dengan hubungan itu. Karena nanti juga ada kaitannya dengan koma ini ketika habis operasi, apakah memang dia hanya akalnya tertutup dia karena obat, atau karena memang izalatul akli, benar-benar hilang akalnya. Maka ini akan pengaruh terhadap mungkin Allah sebuah kewajiban Allah dan tidak nanti mungkin Allah ketika itu orang sembuh. Maka ya Pak Terus cukup jelas ya. Oke. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan nanti kaifiyah mustalqiyan. Ya, niki mustalqiyan ini apakah juga harus menghadap kiblat, ini apa tidak, kemudian nanti bagaimana caranya nek pas mau sujud mau rukuk niki apakah juga harus bergerak agak banyak atau bagaimana. Kemudian nanti kalau memang nggak mampu lagi apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut, nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan di pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.